Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nasrul Waton SPD, guru mata pelajaran fikih di MTS Al-Falah Karangrejo, Arjosari Pacitan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga dengan NIM PPG 2201109110514 LPTQ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring pada siswa kelas 7 di MTS Al-Falah Karangrejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan dengan materi sholat Jumat. Berikut video pembelajaran saya. Apabila ada kekurangan, mohon bimbingannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat sehingga di awal-awal pertemuan semester 2 ini kalian tetap semangat bisa menerima pelajaran dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Salman, memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak absen terlebih dahulu. Afifatul Kholisah, Dina Rizkyani, Hilda Rohimatul Bizar, Imro'atun Nafi'ah, Lela Tri, Muhammad Jawharul, Nabila Khairunisa, Purwocarito. Purwocarito kemarin mana tidak masuk? Sakit, Pak. Sakit. Salma Ambarwati, Salman, Firdi, Wardatul Karimatu. Sakit. Hari ini yang tidak bisa mengikuti pelajaran satu warga karena tadi ada isinya ya, sakit. Mudah-mudahan teman kita warga segera diberi kesembuhan. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan
membahas materi tentang sholat Jumat. Tolong diperhatikan yang Bapak tampilkan materi ini, nanti Bapak tampilkan materi sholat Jumat. Anak-anak mohon diperhatikan sehingga bisa memahami materi yang Bapak sampaikan dengan baik. Kelihatan yang dari belakang? Ini sholat Jumat. Sebelum Bapak menyampaikan, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian ketika kita membicarakan sholat Jumat. Yang ada di pikiran kalian apa? Apa? Khutbah. Dua, dilaksanakan oleh laki-laki. Tiga, hari Jumat. Empat, apa? Balik. Lagi yang ada di pikiran kalian ketika kita membahas tentang bab sholat Jumat. Apa mungkin? Merdeka. Minimal 40 orang. Ya, sudah cukup. 7 kata-kata yang berkaitan dengan sholat Jumat. Tujuan ini, peserta didik diharapkan ya setelah pembelajaran pada hari ini mampu menunjukkan tata cara sholat Jumat. Itu. Yang kedua, melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Jumu'ah, khususnya laki-laki. Yang kemarin-kemarin kelas 7 ini kan riskan, kadang tidak Jumatan dan lain sebagainya. Terus setelah pelajaran ini harapannya ini mengimplementasikan atau mempraktekkan dari surat Al-Jumu'ah. Yang ketiga, diharapkan nanti peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu apa? Nanti Bapak akan menyampaikan di video. Terus yang keempat, menjelaskan hukum dan dasar sholat Jumat. Yang kelima, menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Syarat-syaratnya apa? Tadi sudah ada yang menculik apa-apa, kata kuncinya nanti kita bahas bersama-sama. Yang keenam, yang terakhir, nanti menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sunnah-sunnah Jumat itu apa. Kira-kira apa? Tadi belum kalian sebutkan. Salah satu sunnah mandi. Itu salah satu. Yang biasanya ketika mau Jumatan, yang laki-laki main wudhu tok, terus berangkat, bahkan pagi tidak mandi, padahal mandi Jumat hukumnya masuk kategori sunnah. Ini nanti kalian harus menguasai 5 ini. Pengertian dan dasar hukumnya itu apa, syarat sholat Jumat itu apa, di dalam syarat itu nanti ada apa ini? Khutbah. Terus khutbah itu ketentuan khutbahnya itu bagaimana, terus sunnahnya tadi hikmah. Sekarang kita masuk yang pertama, pengertian dan dasar hukum. Coba diperhatikan video yang Bapak tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada video ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi sholat Jumat. Yuk disimak videonya bersama-sama. Apa sih itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat, yakni pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat hukumnya itu wajib dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dewasa dan tidak diwajibkan bagi seorang wanita, hamba sahaya, anak-anak, dan orang sakit. Namun, bagi orang yang tidak diwajibkan sholat tersebut, tetap saja masih wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Perintah sholat Jumat juga disebutkan dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mentaat Allah dan tinggalkanlah jual beli
video yang Bapak tayangkan ini tadi menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum. Sudah 2 pembahasan, pengertian dan dasar hukum. Kalau di dalam tayangan tadi terlalu cepat, ini Bapak sedikit tingkat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syaratnya apa? Nanti di pembahasan selanjutnya. Pengertian sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah? Nah, dasar hukumnya sudah jelas adalah surat Al-Jumu'ah. Ini biasanya dibaca waktu kapan? Dibaca waktu? Nah, yang laki-laki yang sering Jumatan. Waktu Bilal memulai pelaksanaan sholat Jumat. Terus sholat Jumat pada prinsipnya dan sama dengan sholat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Terus sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Ketentuan sholat Jumat tadi nanti ada. Nah, sekarang Bapak akan melayangkan syarat wajib sholat Jumat. Coba diperhatikan kembali. Itu tidak wajib dilaksanakan sholat Jumat. Yang keempat adalah seorang laki-laki. Yang kelima adalah sehat, yakni orang yang sedang sakit atau berhalangan itu tidak diwajibkan. Yang terakhir adalah menetap atau bermukim, yakni orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, maka tidak diwajibkan. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat adalah ketentuan yang menyebabkan sahnya sholat Jumat. Dalam pelaksanaan sholat Jumat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan saat masuk waktu zuhur. Artinya tidak sah apabila sholat Jumat itu dilakukan secara munfarid, yakni sendirian. Yang kedua adalah diadakan di tempat yang menetap atau mukim, seperti kota atau kampung. Yang ketiga, dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid. Jadi tidak sah apabila sholat Jumat itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Dari tampilan yang Bapak tampilkan, kesimpulannya syaratnya sholat Jumat itu terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan yang kedua syarat sah. Bedanya mana? Syarat wajib dengan syarat sah. Ya, yang tahu bedanya dari video yang Bapak tampilkan, syarat wajib dan syarat sah ada di ketentuan selanjutnya, itu Islam, balik, belakang. Itu syarat wajibnya laki-laki, penduduk bermukim. Syarat sahnya dilakukan di tempat yang menetap, dikerjakan pada waktu zuhur, dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan setelah dilakukan. Kira-kira apa? Ya, yang bisa jawab? Jika syarat wajib dilakukan sebelum melaksanakan sholat, syarat sahnya dilakukan setelah. Betul, itu bedanya. Kalau syarat wajib itu ketentuan sebelum melaksanakan, ya kan? Kalau tidak memenuhi syarat wajibnya berarti tidak wajib melakukan sholat Jumat. Tapi kalau memenuhi syarat wajibnya harus melakukan sholat Jumat. Biar sholat Jumatnya sah harus memenuhi syarat sah. Bisa dipahami anak-anak?
Nah, kita lanjut. Karena di dalamnya tadi kita membahas khutbah itu salah satu apa? Syarat sah apa syarat wajib? Khutbah adalah salah satu syarat sah. Khutbah itu apa kira-kira? Khutbah adalah ini. Dalam video juga Bapak tampilkan. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada para jamaah sholat Jumat. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, terlebih dahulu dibacakan khutbah oleh khatib. Karena dalam mengikuti khutbah Jumat sebelum sholat Jumat, hukumnya itu wajib. Dengan demikian, sebagai satu kesatuan khutbah memiliki persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang keempat, wasiat atau bernasihat. Yang kelima adalah membaca ayat pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa untuk semua umat. Nah, ini rukunnya. Apa itu khutbah dan rukunnya? Khutbah jadi apa? Perkataan yang mengandung mau'izah atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib sebelum sholat. Nah, syaratnya ini khutbah harus disampaikan pada waktu. Yang kedua, khatib harus berdiri bagian. Terus tiga, duduk di antara. Empat, suci. Lima, enam, tujuh. Maksudnya apa, Mas? Jadi tidak boleh dilakukan di luar atau lapangan. Yang bisa apa biasanya? Dilakukan di lapangan sholat. Terus yang berapa? Nah, itu sudah sangat jelas. Rukunnya itu kalau tadi syarat ya juga sudah tahu ya, syarat khutbah sama rukun khutbah. Kalau syarat yang harus dipenuhi bagi siapa yang khutbah. Kalau memenuhi syarat ini ketika khutbah harus memenuhi syarat rukun khutbah. Ini rukunnya harus terpenuhi. Rukun dan syaratnya. Ini ketentuan khutbah. Sunahnya. Ini sunah-sunahnya. Sunnah itu apa? Jika dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. Jadi tidak harus yang penting lebih tinggi dari itu sunnah. Mengucapkan salam, duduk sejenak setelah salam, khutbah dijelaskan ketika menghadiri adzan ya ini. Terus khutbah dijelaskan dengan kalimat yang jelas, tidak remang-remang, penyampaian tidak terlalu panjang. Jadi yang kalau khutbah nanti jangan panjang-panjang, jangan pendek-pendek. Terus 6, khatib baca surat Al-Ikhlas ketika berdiri di antara dua khutbah. Khatib harus selalu menghadap jamaah, itu sunnahnya. Ini. Sekarang kita masuk sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat yang pertama adalah kita disunahkan mandi terlebih dahulu. Yang kedua, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus dan disunahkan juga untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga adalah memakai wangi-wangian. Yang keempat adalah kita disunahkan untuk memotong rambut, menggubing kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, kita disunahkan untuk menyegerakan pergi ke masjid, yakni untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah. Dan yang terakhir, kita disunahkan untuk memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi.
Nah, itu sunah-sunahnya. Ini Bapak jelaskan lagi setelah di video tadi. Kalau memang kurang jelas, sunah-sunahnya ini, sunah itu adalah hal-hal yang apabila dilaksanakan apa tadi? Menyempurnakan sholat sunah. Mandi, menggunakan pakaian yang bersih, memotong kuku, terus memakai wangi-wangian, terus duduk, hendaknya melaksanakan tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika kita datang sampai ke masjid. Terus banyak baca Quran zikir, diam bentar, tertib berkhutbah. Terus nih yang terakhir, hikmah sholat sunah. Hikmahnya ini sebenarnya video, langsung saja ini baru sebutkan nilai positif atau hikmahnya, yaitu menjalin persatuan dan kerukunan. Terus yang kedua, memberikan penghargaan hak yang sama terhadap semua. Jadi ketika sholat Jumat itu tidak ada bedanya antara orang kaya, orang miskin. Maksudnya seperti itu. Selalu mengingatkan kita untuk selalu bertakwa. Mesti itu salah satunya dalam rukunnya khutbah, mengajak kita bertakwa. Ini adalah salah satu nilai positifnya, kita selalu diingatkan. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur. Yang kelima, sebagai bekal persiapan yang jelas. Yang keenam, melatih seorang untuk hidup berdisiplin. Jumat itu disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin apa, lain sebagainya. Ini ya disiplin lah, kita disiplin harus datangnya sebelum khutbah naik, khotib naik untuk khutbah dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sholat Jumat dilakukan 1 minggu sekali. Terima kasih. Ini salah satu dari bahan materi yang Bapak sampaikan setelah yang ada di buku-buku panduan yang kalian pegang. Ini ringkasan. Terus harapannya dari ringkasan ini kalian lebih mudah mencerna, memahami, dan dari penyampaian Bapak tadi Bapak ingin melihat dari kalian menerimanya bagaimana, dengan cara apa. Bapak akan membuat kelompok seperti yang sudah Bapak bagi tadi menjadi 3 kelompok sesuai barisan. Baris 1 kelompok 1, baris 2 kelompok 2, baris 3 kelompok 3. Jadi untuk menyingkat waktu, anak-anak tolong untuk segera membentuk kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan selama 10 menit. Dan nanti tolong dipresentasikan satu persatu. Maksudnya setiap kelompok diwakili 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan tugas yang Bapak berikan. Silakan membentuk kelompok dan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak, karena sudah 10 menit kalian berdiskusi. Tiba saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, tugas yang Bapak berikan. Tolong untuk kelompok 1 semuanya maju ke depan dan salah satu perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Saya beri Bapak beri waktu 5 menit maksimal. Yang lain tolong diperhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan diskusi kami tentang siapa saja orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat menghapus dosa besar di antara sholat 5 waktu. Di antara Jumat yang satu dan Jumat
Pada prinsipnya, seorang laki-laki itu diutamakan untuk sholat berjamaah di masjid. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan, niscaya Allah akan menuntut hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i nomor 1370. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa situasi darurat, niscaya Allah akan menutup hatinya. Hadis riwayat Ibnu Hajar. Siapa saja golongan orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat? Golongan itu ialah yang pertama, budak, kemudian musafir, wanita, anak kecil, orang sakit, orang yang tertidur keras, orang gila, dan yang terakhir ialah orang yang marah dengan adanya berbagai halangan. Contohnya, dokter yang menjaga keamanan masjid. Sekian yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya yaitu tentang siapa saja yang tidak wajib melaksanakan sholat. Langsung menyingkat waktu, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dicoba. Dan salah satu perwakilan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, artinya atau tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamak yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat pun mengandung unsur ibadah karena hukumnya sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat. Meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada sholat zuhur, namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari setelah terbit fajar. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan menyenangkan beberapa Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa di antara 2 Jumat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari Jumat, karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi-mandi yang lain. Tetapi jangan lupa persiapkan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yaitu menyampaikan hasil diskusinya tentang memupuk persatuan di hari Jumat. Hari yang kita tunggu itu tadi maksudnya hari Jumat. Yang terakhir, kita silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya.
sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Kelompok terakhir, kelompok 3 sesuai dengan apa itu identitasnya, laki-laki menyampaikan dengan jelas runtutan cara mulai dari sebelum berangkat sampai selesai sholat Jumat tadi. Alhamdulillah secara detail. Mudah-mudahan kalian tidak hanya menyampaikan secara teori, dalam praktek kesehariannya sesuai dengan yang menjadi ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Terakhir, sebelum pertemuan pada pagi hari ini, pembahasan bab sholat Jumat kita tutup, kita selesai. Kembali ke tempatnya masing-masing. Akan Bapak kasihkan lembar kerja peserta didik atau LKPD tes pengetahuan individu. Silakan untuk mengambil posisinya seperti semula. Untuk kegiatan kelompok Bapak anggap sudah cukup. Silakan. Terima kasih anak-anak, ke diskusi kelompok sudah selesai. Alhamdulillah Bapak anggap cukup lumayan bagus, tinggal sedikit pembenahan, terus kekompakan, terus penyampaian yang perlu dipertegas, perjelas suaranya. Sekarang sebelum ditutup pelajaran, Bapak akan memberi soal tes. Setelah menyimak pelajaran yang Bapak sampaikan, setelah diskusi bagaimana pemahaman kalian tentang sholat Jumat. Nanti dikerjakan, Bapak beri waktu 10 menit lagi. Nanti setelah itu dikumpulkan, akan Bapak nilai di rumah, di kantor. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan akan datang. Anak-anak silakan dikerjakan soal yang Bapak bagi sesuai kemampuan kalian masing-masing. Jangan saling mencontoh, nanti bisa terlihat kemampuan kalian memahami pelajaran bab sholat Jumat pada bagian ini sejauh mana. Terima kasih. Waktunya sudah 10 menit. Anak-anak silakan dikumpulkan. Nanti akan saya nilai. Tolong ketua kelas untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman-teman. Sebelum Bapak tutup, kesimpulannya dari pembahasan pada materi pagi hari ini bab sholat Jumat, yaitu banyak sekali, mulai dari pengertiannya tadi, masih ingat ya, ingat-ingat pengertian, terus dasar hukumnya, terus syarat wajib dan syarat sahnya apa saja, diingat-ingat ya, terus khutbah syaratnya sama rukun khutbah sunnahnya apa, terus hikmahnya dari sholat Jumat apa tadi saya sampaikan. Kesimpulannya tolong benar-benar diperhatikan, terutama yang laki-laki dilaksanakan, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Kata dari siapa tadi dalam menjelaskan meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali tanpa apa mundur atau alasan, maka Allah akan menutup hatinya. Itu harus diingat. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita
Selamat pagi